bagus pada siswa sebelum kita mulai mengajar tuh kira-kira pendekatan yang di sekolah ini yang bagus seperti apa, seperti tadi tugasnya itu minggu efektifnya nanti seperti apa itu saja. Cuma itu aja pertanyaan. Oke, jadi di sini di sekolah ini itu pada saat awal pembelajaran itu di modul ajarnya itu sudah di sana ada model ataupun metode pembelajarannya. Setiap materi itu berbeda karakteristik, berbeda juga model ataupun metodenya. Sebelum membuat itu, para guru harus mengkaji bagaimana karakteristik materi disesuaikan dengan karakter siswa yang ada. Karena setiap siswa tidak bisa kita perlakukan dengan hal yang sama. Contoh misalkan, ada materi yang memang hanya cukup digunakan untuk ceramah, atau ada juga materi yang harus membutuhkan seperti kehidupan nyata, atau ada juga jenis materi yang harus dikaitkan dengan laboratorium yang harus dia buktikan dengan praktikum. Nah, jadi beberapa metode itu biasanya yang kalau kita kaitin dengan kurikulumnya sekarang, kurikulum Merdeka, itu yang paling lagi boomingnya itu kan deep learning-nya, ya, pembelajaran yang dalamnya. Nah, itu hanya metode kalau menurut saya. Ya, tapi tidak selamanya metode itu digunakan dengan di satu kelas itu tidak bisa semua materi diperlakukan sama. Perlu kita mengkaji semua karakteristiknya. Nah, dari pembelajaran mendalam itu kalau itu disuruh berpikir bagaimana bernalar kritis, itu yang paling penting. Jadi kalau di sini saya bisa katakan pinter-pinternya seorang guru mengkaji, seperti yang saya bilang tadi, dia harus mengkaji dulu apa sih yang akan kita lakukan, bagaimana sih kita akan berusaha untuk membuat pembelajaran atau KBM di dalam kelas itu bakalan hidup kembali, biar anak-anak itu bisa berpikir kritis, mau berpendapat, mengeluarkan pendapatnya, mau mengeluarkan unek-uneknya. Karena satu permasalahan yang paling sering ditemukan, terutama saya temukan, siswa-siswi itu sulit untuk mengeluarkan pendapat mereka. Selain tidak berani, mereka takut salah. Itu yang paling kesalahan yang paling besar saat ini. Nah, PR kita di sini itu sebenarnya satu, bagaimana siswa itu berani untuk mengeluarkan pendapatnya tanpa takut salah. Padahal kalau salah juga tidak akan dihukum, tidak akan betul. Tapi itulah yang namanya peserta didik, rasa takut mereka itu pasti bakalan ada. Nah, itu yang perlu kita bangun sekarang, bagaimana keberanian mereka ada. Kalau masalah model, ya PBL-nya, ya PJBL-nya, ya kan, ya ceramahnya, ya diskusinya, atau discovery learning, apalah namanya model-model pembelajaran itu sebenarnya berdasarkan materi harus dia siap kaji, cocok nggak nih? Jangan sampai yang cocok dipakai discovery learning dipakaikan pada PBL atau sebaliknya. Jadi guru itu harus tahu dulu judul materi ini apa. Itulah gunanya kemana PPL itu kesempatan kita mengkaji, bagaimana mengkaji yang kalau minggu efektifnya itu kan kita belajar 6 hari ya, Senin sampai Sabtu. Nah, dari itu di minggu-minggu efektif itu tetap digunakan sebagai KBM, tetap kita gunakan pakai kalender pendidikan. Kita melihat berapa sih jumlah minggu efektif kita, kegiatan apa yang harus kita lakukan di sana. Kita isi paling sering itu adalah dengan KBM. Paling nanti di minggu efektif itu bakalan kepotong dengan beberapa kegiatan, selipkan kurikulernya di situ, atau tidak ada acara pengembangan untuk guru, workshop lah, atau bisa mungkin ada acara sosialisasi untuk siswa, terus ulang tahun sekolah. Nah, itu dia paling efektif. Itu saja sih. Lagi aja. Udah. Sekali kamu kembangkan lagi. Silakan dah.
Pacu-pacu sekolah enggak mereka zaman sekarang tuh gampang. Beneran. Di zaman saya kuliah dulu itu nilai C itu Masya Allah luar biasa. Tapi kalau di sana anak yang dapat kuliah aja panas saja nilainya. Nggak pernah buat tugas dia tiba-tiba dapat A. Nah, itu udah. Kadang-kadang kita yang udah kerja keras dapat B, yang nggak kerja keras dapat bagus tuh. Jadi kayak berkurang semangat kita belajar kalau kayak gitu. Bilang sama dosennya, Pak, dia dong absensi kita gitu. Dulu dia absensi kita. Kalau sekarang juga kan dosennya saking banyak ngajarnya kan nama aja gitu, muka muridnya nggak tahu kan jadi pakai nilai kan. Seharusnya kan di dalam kelas juga etika kan juga diperhatikan. Yang rajin masuk pun nggak tahu deh. Kan soalnya cuma Hebat berarti kamu. Tapi kalau saya dosen mungkin kasih D mungkin ya. enggak lagi nggak sama nih baru yang bilang nih ada itu bisa juga. Soal saya sering bisa dapat C dulu. Oke. Mungkin itu saja pertanyaan saya terkait pertanyaan yang lain. Terima kasih informasinya yang sudah diberikan. Sama-sama.